Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Sinta dengan NPM B1A021119. Di sini saya sebagai moderator sekaligus presentator dari kelompok 5. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kami dari kelompok 5 akan langsung mempresentasikan hasil diskusi dan kerja kami, yaitu tentang penegakan hukum administrasi negara terkait dengan pelanggaran ketentuan perkebunan yang akan dipresentasikan oleh rekan saya yang pertama, yaitu Fatan. Kepada Fatan, saya persilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatan Mu'mina Nugraha, NPM B1A021239. Saya akan menjelaskan materi pertama, di mana menurut Tenberg dikutip dari Ridwan HR yang menyebutkan bahwa instrumen penegakan hukum administrasi negara meliputi dari unsur pengawasan dan penegakan sanksi administrasi. Nah, kita ketahui bahwanya instrumen penegakan hukum administrasi negara tidak lepas dari adanya pengawasan dan juga pemberian sanksi administrasi. Nah, yang dimana fungsi pengawasan tersebut untuk memaksakan kepatuhan, dan sedangkan penerapan sanksi merupakan langkah represif untuk memaksakan kepatuhan. Nah, sedangkan Indonesia sebagai negara yang agraris ini, yang dimana sumber perkebunannya itu melimpahkan banyak hasil. Nah, fungsi hukum administrasi negara tersebutlah yang untuk menjadikan pengawasan supaya tidak adanya kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan akibat hukum. Tentunya diperlukannya ada suatu perangkat hukum atau peraturan yang mengatur hal tersebut agar pengelolaan perkebunan dapat terlaksanakan dengan baik. Untuk itu, pada tahun 2004 dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 18 tentang Perkebunan, di mana undang-undang ini merupakan landasan hukum untuk mengembangkan perkebunan dan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Nah, sebelum Undang-Undang Nomor 18 tahun 2004, ada Undang-Undang Nomor 12 tahun 1992 tentang sistem budidaya tanaman, termasuk peraturan pelaksanaan dari undang-undang yang dimaksud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Sukmawati, NPMB 1A021309. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2004 sebelum digantikan oleh Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan. Di dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2004 tentang perkebunan, bahwa mewujudkan kemakmuran masyarakat dan kesejahteraan secara adil adalah bentuk pengelolaan sumber daya alam adalah diperlukan secara bertanggung jawab, berencana, terpadu, dan profesional. Seperti di dalam jiwa pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kemudian di dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 pasal 41 tentang perkebunan mengatur mengenai jenis dan perizinan usaha perkebunan. Pasal 41 ayat 1, jenis usaha perkebunan terdiri atas budidaya tanaman, perkebunan, usaha pengolahan hasil perkebunan, dan usaha jasa perkebunan. Ayat 2, usaha budidaya tanam perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan serangkaian kegiatan pratanam, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan, dan sortasi. Ayat 3, usaha pengelolaan hasil perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan kegiatan pengelolaan yang baku, utamanya hasil perkebunan untuk memperoleh nilai tambah. Ayat 4, usaha perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dan ayat 1 merupakan kegiatan untuk mendukung usaha budidaya tanaman dan atau usaha pengelolaan hasil perkebunan. Selanjutnya, apabila pelaku melakukan pelanggaran, maka pelaku akan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Selanjutnya saya jelaskan adalah menurut Permentan Nomor 98 Tahun 2013 menyebutkan bahwa 1. Pencabutan izin usaha dalam perkebunan oleh pemerintah yang berwenang dapat dijatuhkan sesudah pemerintah menjatuhkan sanksi administrasi yang berupa peringatan yang tertulis. Kedua, sanksi peringatan yang secara tertulis dijatuhkan sebanyak 3 kali, yaitu peringatan 1 sampai peringatan ketiga. Dan dalam pasal 51 ayat 1 Permentan Nomor 98 Tahun 2013 bahwa sanksi peringatan tertulis ke-1 sampai ke-3 diberikan tenggang waktu selama 4 bulan. Sanksi administrasi berupa teguran memiliki tenggang waktu
waktu untuk dapat dinilai dan dievaluasi oleh pemerintah yang berwenang. Jika pemerintah menjatuhkan sanksi yang berupa peringatan atau teguran dengan jangka waktu yang kurang dari 4 bulan, terbukti melakukan pelanggaran hukum sebagaimana yang telah diatur dalam Permentan Nomor 98 Tahun 2013. Sedangkan pencabutan izin usaha perkebunan yang diatur oleh pemerintah dalam 3 aspek pemerintah daerah dikatakan menyalahgunakan wewenang dan tidak menaati ketentuan yang diatur secara rinci menurut pasal 51 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014. Di dalam pasal 60 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan menyebutkan bahwa sanksi administrasi berupa denda, pencabutan izin usaha perkebunan, memberhentikan sementara kegiatan usaha perkebunan, dan mengenai jenis, besaran denda dan tata cara mengenai sanksi diatur dalam peraturan pemerintah dan dalam pasal 79 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan. Adapun upaya perlindungan perkebunan sebaiknya dilakukan dengan cara meningkatkan proses penegakan hukum itu sendiri maupun bagaimana strategi itu dilaksanakan. Penegakan hukum ini berkaitan dengan berbagai ukuran kontekstual dalam penjatuhan sanksi serta bentuk yang harus diperhatikan dengan tujuan agar strategi penegakan hukum yang dibangun. Beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ahli penegakan hukum administratif maupun yang terkait dengan perbandingan antara administratif dengan hukum pidana. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Aprialdo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Aprialdo dengan NPM B1A021369. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Penegakan sanksi administrasi. Penegakan sanksi administrasi lebih nitik beratkan terhadap pembinaan dan pencegahan dibandingkan dengan penindakan atau penghukuman. Contohnya pengawasan. Kegiatan pengawasan dilakukan agar memantau keluhan masyarakat tentang adanya kerusakan atau pelanggaran dari sanksi administrasi. Penanggung jawab usaha harus memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat dikenakan sanksi pidana atau sanksi administrasi. Lemahnya pengawasan atau pemantauan karena kurang tanggapannya aparat dalam menjalankan menangani persoalan lingkungan yang menjadikan penyalahgunaan sanksi hukum yang sangat lemah perannya. Maka kita perlu dilakukan sistem kelembagaan yang efektif mulai dari pusat sampai pun daerah. Penerapan sanksi administrasi perkebunan adalah salah satu penanggung-jawaban penegakan hukum di bidang perkebunan, dan sanksi administrasi ini dalam pengawasan terhadap kegiatan perkebunan menjadi salah satu tanggung jawab masyarakat dan pada hakikatnya di lapangan melibatkan terhadap instansi pemerintah. Sanksi administrasi diharapkan dapat mempersempit adanya peluang bagi pengusaha dalam menjalankan usaha tanpa izin. Dasar kekuasaan ini memberikan sanksi yang tegas bagi pengusaha yang ilegal. Dengan demikian, jumlah pengusaha ilegal akan berkurang karena adanya sanksi yang tegas bagi yang melakukan pelanggaran. 2. Izin atau vergunning. Kasus penegakan sanksi administrasi adalah adanya persetujuan dari pengusaha yang berdasarkan dalam undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam ketentuan atau kegiatan yang menyimpang dari ketentuan larangan peraturan perundang-undangan. Namun, beberapa masyarakat masih banyak menggunakan izin yang legal, termasuk penegakan hukum lingkungan administrasi. Penegakan hukum lingkungan yang merupakan salah satu sisi lemah dari penegakan hukum Indonesia. Sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh rekan saya selanjutnya. Larangan administrasi terhadap sanksi ditemukan juga di dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 Tahun 2013 tentang perizinan usaha perkebunan. Permental tersebut telah mengatur kewajiban yang dipaksa melalui berbagai sanksi administrasi, yang terkhusus kewajiban membangun perkebunan dengan fasilitas terhadap perkebunan yang melalui berbagai fasilitas. Ancaman yang dilakukan terhadap
bagi yang melanggar bersifat formal, misalnya dengan mencabut izin usaha dan didenda. Setelah rekan-rekan saya menjelaskan dan membahas tentang penegakan hukum administrasi negara terkait dengan pelanggaran ketentuan perkebunan, maka kelompok kami dapat menyimpulkan bahwa perkebunan merupakan salah satu andalan komunitas yang unggul guna untuk menopang suatu pembangunan perekonomian nasional Indonesia dengan cara membuka lapangan kerja yang terbuka luas. Adapun perizinan perkebunan menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan dapat diberikan untuk jenis usaha perkebunan yang terdiri atas usaha budidaya tanaman perkebunan, usaha pengolahan hasil perkebunan, dan usaha jasa perkebunan. Perlu kita ketahui bahwa izin hanya dapat dilakukan oleh perusahaan perkebunan apabila telah mendapatkan hak atas tanah dan atau izin usaha perkebunan. Lalu, untuk mendapatkan izin usaha perkebunan harus memenuhi persyaratan yaitu izin lingkungan, kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah, dan kesesuaian dengan rencana perkebunan. Selanjutnya, pemberlakuan sanksi administratif atas pelanggaran hukum berkaitan dengan izin usaha perkebunan menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan, maka dapat diberlakukan sanksi administrasi berupa yang pertama yaitu denda, kedua pemberhentian sementara dari kegiatan usaha perkebunan, dan yang ketiga yaitu ganti rugi pencabutan izin usaha perkebunan. Sanksi administrasi diharapkan dapat mempersempit adanya peluang bagi pengusaha dalam menjalankan usaha tanpa izin. Dasar kekuasaan ini memberikan sanksi yang tegas bagi pengusaha yang ilegal. Dengan demikian, jumlah ilegal akan berkurang karena adanya sanksi yang tegas bagi yang melakukan pelanggaran. Adapun penerapan sanksi administrasi perkebunan tersebut adalah salah satu tanggung jawab penegakan hukum di bidang perkebunan dan pada hakikatnya di lapangan melibatkan terhadap instansi pemerintah. Itulah tadi hasil presentasi dari kelompok 5. Jika ada salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.